Luar biasa. Baru kali ini sejarah mencatat sekelompok purnawirawan TNI yang dulu bersumpah membela negara, sekarang malah sibuk mengganggu stabilitasnya. Bukan melindungi konstitusi, tapi justru mau melabraknya. Bukan menjaga kedaulatan, malah jadi pion politik pecundang yang gagal di Pilpres 2024. Dan lucunya, semua ini demi satu nama yang sudah jelas-jelas ditolak. Mayoritas rakyat, Anies Baswedan. Mari kita bicara apa adanya. Ini bukan sekadar wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sabotase politik yang dibungkus dengan embel-embel keprihatinan nasional. Padahal yang sebenarnya terjadi, sakit hati yang tidak selesai, dendam politik yang belum tuntas, dan ambisi kekuasaan yang kelewat lapar. Purnawirawan yang dulu dielu-elukan karena jasa, hari ini malah jadi alat. Alat dari siapa? Dari Anies Baswedan, yang masih belum bisa terima kenyataan kalau mimpinya jadi presiden dipatahkan rakyat lewat kotak suara. Dan parahnya mereka berkoar-koar seolah-olah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang ingin mereka selamatkan cuma satu, kepentingan politik Anies dan jaringan antek-antek Yaman yang berdiri di belakangnya. Ya, ini bukan bualan. Kita tahu betul arah aliansi politik Anies selama ini. Dekat ke tokoh-tokoh Islamis transnasional, sering memanfaatkan isu identitas. Dan kini mulai memanfaatkan wajah-wajah tua dari militer yang sudah pensiun dan kehausan panggung. Mereka ingin Gibran dicopot. Gibran, wakil presiden yang SAH, dipilih oleh 58% suara rakyat. Mereka ingin Gibran diturunkan, hanya karena ambisi Anies ingin naik lagi. Mereka ingin Gibran disingkirkan, padahal konstitusi tak pernah memberi ruang untuk pencopotan hanya berdasarkan selera dan opini kelompok kecewa. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan suara purnawirawan lebih sah dari suara rakyat? Sejak kapan dendam pribadi bisa jadi dasar mengubah susunan pemerintahan? Dan lebih penting lagi, apakah para purnawirawan ini masih loyal pada negara atau sudah resmi jadi tim sukses bayangan yang beroperasi untuk melunasi kegagalan Anies? Gibran bukan anak siapa. Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Dipilih dengan sadar oleh Prabowo Subianto, seorang jenderal dan negarawan yang paham benar arti loyalitas dan kedaulatan. Tuduhan bahwa Gibran adalah hasil intervensi Jokowi hanyalah propaganda murahan yang dibumbui dengan rasa iri dan kecewa dari kubu yang kalah. Prabowo sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia memilih Gibran bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan. Butuh energi muda, butuh sosok segar yang paham zaman, butuh figur yang bisa mengawal transisi menuju Indonesia emas. Dan nyatanya rakyat sepakat. Jadi ketika 8 poin usulan ngawur dilontarkan, termasuk soal pencopotan Gibran, maka itu bukan aspirasi negara. Itu manuver politik. Itu bukan peringatan militer. Itu ancaman sipil berseragam masa lalu yang mencoba mendikte masa depan. Dan bahayanya, mereka menempuh jalur yang bisa memecah belah bangsa, melawan konstitusi, menekan MPR, menebar narasi ketidakstabilan, dan membuka celah perpecahan. Kalau ini dibiarkan, maka satu presiden bahaya akan lahir. Siapapun bisa dicopot hanya karena tidak disukai. Wakil presiden bisa dijatuhkan hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kelompok elit yang haus kuasa. Dan ini jelas-jelas pelanggaran terhadap demokrasi. Sekarang kita harus tegas. Waspadai gerakan terselubung ini. Waspadai para purnawirawan yang haus pengaruh. Waspadai skenario pecundang yang mencoba menang lewat jalur belakang. Gibran adalah wakil presiden. Titik, ia sah. Ia konstitusional. Ia dipilih rakyat. Dan ia akan menyelesaikan tugasnya. Jangan biarkan kelompok frustrasi menjadikan negara ini alat eksperimen politik. Kita harus kawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tuntas. Dan saat 2029 tiba, kita punya waktu untuk memilih ulang. Tapi bukan hari ini, bukan dengan cara curang, dan bukan lewat dalih konstitusional yang dipelintir. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih tajam, lebih jujur. Karena hari ini publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Pertama, kita bicara soal para purnawirawan. Yang muncul di publik bukan cuma sekadar wajah-wajah senior militer, tapi aktor-aktor yang selama ini punya rekam jejak politik penuh manuver. Banyak di antara mereka memang pernah berdiri gagah membela negara, tapi setelah pensiun, tidak sedikit yang nyungsep jadi broker politik. Mereka ini bukan lagi bagian dari struktur pertahanan negara, tetapi bertingkah seolah-olah masih punya kewenangan. Mereka kumpul, membuat pernyataan sikap, menyusun usulan 8 poin,
dan menyebarkannya di ruang publik. Yang paling kontroversial, tentu saja ide pencopotan Gibran. Pertanyaannya, siapa yang membiayai, siapa yang mendorong, dan siapa yang diuntungkan? Jawabannya berputar ke satu nama, Anies Baswedan. Anies bukan sekadar politisi lokal. Ia sejak lama dikenal sebagai figur yang didukung kelompok-kelompok Islamis lintas negara, termasuk yang punya garis keras dan ideologi konservatif ekstrim. Banyak dari jaringan ini punya basis pemikiran dan aliran dana yang bersinggungan dengan poros Timur Tengah, khususnya Yaman, dan beberapa dari mereka secara aktif menyusup ke dalam organisasi sipil dan militer pensiunan di Indonesia. Yaman jadi simbol di sini, bukan karena fisik negara itu, tapi karena banyak tokoh transnasional dari sana dengan jalur diaspora atau ideologi Wahabi yang menjadikan Indonesia sebagai target soft power ideologis mereka. Dan siapa yang jadi pintu masuk paling empuk untuk narasi itu? Ya, Anies Baswedan. Retorika religiusnya, citra islaminya, dan manuver politik identitas yang sudah pernah terbukti waktu Pilkada DKI dulu adalah contoh konkret bagaimana ia pandai memanipulasi sentimen keagamaan demi kekuasaan. Kini, ia mencoba strategi yang sama, tapi kali ini dengan menggandeng purnawirawan yang kecewa dan sudah habis masa pakainya dalam pengaruh militer aktif. Mereka tahu Gibran adalah penghalang. Jika Prabowo Gibran solid sampai 2029, maka peluang Anies untuk comeback nyaris habis. Maka target pertama mereka bukan Prabowo. Terlalu sulit, target mereka adalah Gibran. Anak muda, simbol regenerasi, dan tentu darah Jokowi yang masih mengalir. Kalau Gibran bisa diturunkan, maka dua hal terjadi. Prabowo dianggap lemah, bisa ditekan. Kursi wakil presiden kosong dan mulai diperebutkan. Siapa yang sudah disiapkan untuk mengisi? Tidak sulit ditebak. Nama Anies sudah beberapa kali disebut dalam bocoran narasi pengganti yang dimunculkan lewat opini dan influencer politik mereka. Strateginya adalah Gibran diganggu legitimasinya, lalu MPR ditekan secara moral dan narasi publik untuk melakukan sidang istimewa. Dan setelah itu nama alternatif muncul dengan wajah seolah-olah netral, padahal semua ini desain. Kita tidak bermain di wilayah konspirasi murahan. Semua ini punya data. Pertemuan para purnawirawan dengan Anies yang direkam, disiarkan, bahkan dibanggakan. Dokumentasi 8 poin usulan yang diantaranya ingin menggugat posisi Gibran. Jaringan tokoh keagamaan yang selama ini menjadi simpul utama pendukung Anies, kini juga ikut memanaskan isu pencopotan ini. Dan tentu saja, opini-opini di media sosial yang tersebar dari jaringan buzzer Anies dan simpatisan Islamis nasionalis yang kecewa berat karena kalah telak. Ini bukan sekadar soal Gibran, ini bukan cuma urusan politik 5 tahunan. Ini soal eksistensi negara, soal bagaimana demokrasi kita dijaga atau dirusak dari dalam oleh orang-orang yang seharusnya tahu lebih baik tetapi memilih jadi aktor pecah belah. Gibran adalah simbol regenerasi nasionalis. Menjatuhkannya berarti dan tentu darah Jokowi yang masih mengalir. Kalau Gibran bisa diturunkan, maka dua hal terjadi. Prabowo dianggap lemah, bisa ditekan. Kursi wakil presiden kosong dan mulai diperebutkan. Siapa yang sudah disiapkan untuk mengisi? Tidak sulit ditebak. Nama Anies sudah beberapa kali disebut dalam bocoran narasi pengganti yang dimunculkan lewat opini dan influencer politik mereka. Strateginya adalah Gibran diganggu legitimasinya, lalu MPR ditekan secara moral dan narasi publik untuk melakukan sidang istimewa. Dan setelah itu nama alternatif muncul dengan wajah seolah-olah netral, padahal semua ini desain. Kita tidak bermain di wilayah konspirasi murahan. Semua ini punya data. Pertemuan para purnawirawan dengan Anies yang direkam, disiarkan, bahkan dibanggakan. Dokumentasi 8 poin usulan yang diantaranya ingin menggugat posisi Gibran. Jaringan tokoh keagamaan yang selama ini menjadi simpul utama pendukung Anies, kini juga ikut memanaskan isu pencopotan ini. Dan tentu saja, opini-opini di media sosial yang tersebar dari jaringan buzzer Anies dan simpatisan Islamis nasionalis yang kecewa berat karena kalah telak. Ini bukan sekadar soal Gibran, ini bukan cuma urusan politik 5 tahunan. Ini soal eksistensi negara, soal bagaimana demokrasi kita dijaga atau dirusak dari dalam oleh orang-orang yang seharusnya tahu lebih baik tetapi memilih jadi aktor pecah belah. Gibran adalah simbol regenerasi nasionalis.
menjatuhkannya berarti menjatuhkan harapan jutaan anak muda Indonesia. Dan siapapun yang ikut dalam manuver ini, baik purnawirawan, politisi gagal, ataupun antek asing berkedok religius, sedang berhadapan langsung dengan kehendak rakyat. Oke, sekarang kita masuk ke bab paling sensitif dan mendalam. Karena kalau kita cuma berhenti di isu, kita hanya mengutuk bayangan. Tapi sekarang waktunya menyebut terang-terangan. Siapa yang bermain, dari mana mereka bergerak, dan bagaimana mereka menyusun agenda besar, menggulingkan Gibran, dan menyusupkan Anies Baswedan. Tidak semua jenderal purnawirawan terlibat, jangan salah. Tapi ada segelintir yang memang ambisius dan frustrasi. Beberapa di antaranya sudah sering tampil ke publik, bicara soal kedaulatan rakyat dan konstitusi diselewengkan. Padahal yang mereka perjuangkan bukan konstitusi, tapi kekecewaan personal yang dibungkus narasi moralitas. Legend Pepurn Agus Wijojo dikenal sebagai tokoh intelektual militer yang rajin bicara soal transisi demokrasi. Tapi akhir-akhir ini condong jadi juru bicara opini politis yang bernuansa tendensius. Jenderal Purn Gatot Nurmantio tidak perlu dijelaskan panjang. Ia selalu hadir dalam pusaran narasi selamatkan Indonesia, tapi nadanya makin jelas condong ke satu kubu politik. Beberapa ex-komandan pasukan khusus yang dalam forum-forum tertutup menyatakan bahwa negara ini harus dikoreksi karena telah menyingkirkan figur ideal mereka. Mereka adalah wajah publik, tapi di balik itu ada jaringan yang lebih senyap, pengatur dana. Ini bagian yang paling jarang diungkap, tapi paling menentukan. Perlu dipahami, gerakan politik besar tidak pernah murah. Terutama jika menyangkut penggalangan opini publik, lobi politik dalam parlemen, hingga mobilisasi kelompok-kelompok sipil yang tampaknya organik, padahal digerakkan dengan uang. Dari mana sumber dananya? Yayasan luar negeri berbasis Timur Tengah. Sudah sejak lama masuk ke Indonesia dengan label bantuan kemanusiaan atau dakwah. Tapi beberapa di antaranya disinyalir menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik Islamis. Investor diaspora yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi dan Prabowo, yang merasa skema ekonomi nasional saat ini terlalu pro BUMN dan tidak ramah kepada pemodal asing kecil. Mereka tidak besar, tapi strategis. Jejaring NGO bertopeng Democracy Watch yang sebenarnya adalah saluran soft power dari kubu oposisi internasional yang sejak 2019 tidak senang melihat Jokowi Prabowo akur. Dan dana ini mengalir kemana? Operasional media alternatif yang gencar menyebar narasi pemilu curang. Membiayai konsultan opini di media sosial, termasuk akun-akun besar yang berpretensi netral. Membentuk organisasi relawan baru dengan tujuan menggiring isu Gibran sebagai beban demokrasi. Jangan bayangkan kudeta dengan senjata. Ini bukan 1965. Yang mereka susun sekarang adalah kudeta konstitusional berselimut narasi moral. Langkah-langkahnya sistematis. Menurunkan legitimasi Gibran lewat tuduhan cacat konstitusi akibat MK. Padahal prosesnya sudah final, sah, dan legal. Tidak ada satupun lembaga yudisial yang menyatakan cacat hukum. Membangun opini bahwa pemilu tidak fair. Padahal 58% rakyat memilih Prabowo Gibran, angka yang tidak mungkin lahir tanpa dukungan lintas kelas dan wilayah. Menekan MPR agar menggelar sidang istimewa. Ini mimpi mereka. Mereka harap ada kegaduhan cukup besar hingga DPR dan MPR terpaksa mengakomodasi wacana penggantian Gibran. Menawarkan calon alternatif yang kelihatannya netral tapi sebenarnya titipan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang diam-diam sudah beredar namanya sebagai oposan yang paling siap jika Gibran tumbang. Kepada para purnawirawan yang masih cinta negeri, jangan mau diperalat. Kepada yang kecewa karena Anies kalah, silakan evaluasi diri, tapi jangan rusak negara. Dan kepada semua yang menyaksikan ini, pahami bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan wakil presiden, tapi kedaulatan rakyat yang sudah bicara lewat pemilu. Gibran dipilih, bukan ditunjuk. Gibran didukung, bukan dipaksakan. Gibran sah dan sedang menjalankan mandat. Kalau tidak suka, silakan tunggu 2029. Bukan dengan mengobok-obok konstitusi dan menyebar teori sesat. Kita sudah bongkar pemainnya. Kita sudah buka aliran dananya. Kita sudah tahu cara mereka menyusup. Pakai istilah moral, pakai dalih hukum, padahal niatnya merampas mandat rakyat yang sah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus dilakukan rakyat? Bagaimana Gibran bisa kita jaga dari pembusukan sistematis ini?
Yang pertama dan paling penting, jangan diam. Kudeta sipil halus itu hanya bisa terjadi kalau publik bungkam. Kalau publik diam. Kalau publik terlalu sibuk dengan isu-isu receh. Bersuara di media sosial. Jangan biarkan narasi Gibran itu ilegal didiamkan. Counter, buktikan, referensikan. Bikin gerakan rakyat di kampus, di komunitas, di organisasi. Bangun kesadaran bahwa pemilu sudah selesai dan mandat sudah diberikan ke Prabowo Gibran. Pihak yang kalah harusnya legowo, bukan menggila.